Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu spesial nih, seorang guru nih. Kawan saya, sahabat saya juga, ya, Bang Yogi. Kebetulan punya waktu hari ini ya, dia pengen main-main ke podcast yang ya lumayan sederhana ini. Kita cuman bahas sedikit terkait puasa. Sudah 10 hari kita berpuasa ini, bagaimana yang mungkin dia rasakan, mungkin memberikan tausiah sedikit ya kan, untuk memberikan pencerahan kepada kita begini. Kayaknya dua-duanya penting yang dibahas. Iya, siap. Karena bertepatan dengan puasa dan terus ada penyampaian aspirasi dari masyarakat melalui mahasiswa lah sebagai penyambung lidah rakyatnya, begitu ya senior ya. Saya bilang senior karena lebih duluan beliau daripada saya yang terjun kan begitu. Nah, lanjut Pak. Jadi mungkin kita tausiah atau apa nih, kita bincang-bincang lah. bincang-bincang saja. Ya, Seperti itu. di bulan suci Ramadan ini ya kira-kira bagusnya apa ya yang lebih enak kita lakukan ya, biar untuk menghilangkan rasa suntuk lah itu. Kalau yang saya lihat sih, kalau ketika saya bertanya kepada murid saya di sekolah, kembali lagi saya menjadi seorang guru di sekolah, dan kebetulan itu saya mengajar tuh di kategorinya masih umur 1 sampai dengan 10 tahun, otomatis kan SD nih. Jadi hari itu saya bertanya, adakah di antara siswa-siswi yang baru memulai puasa Ramadan di tahun ini? Kalaupun ada, silakan tunjuk tangannya, bukan kakinya saya bilang, tapi tangannya yang ditunjuk, dia acungkan tangannya. Sebentar tertawa mereka sambil mengeluarkan ekspresi mereka, keinginan untuk menyampaikan kejujuran mereka bahwasanya dia baru berpuasa di tahun ini. Lalu mereka bertanya, Pak, kalau kami yang masih baru ini Pak berpuasa, mati nggak kira-kira? Seperti itu. Karena kami masih anak-anak Pak, masih kelas 1 sampai kelas 6, kami takut berpuasa. Apalagi kalau kami masih kelas 1 Pak, kami takut itu puasa full, takut mati. Saya bilang, solusinya seperti ini nak. Kalau kita untuk memulai, kalau memang kita habis sahur, habis sholat subuh, silakan istirahat secukupnya. Bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu, baru tidur, nanti melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Kalau anak-anak saya di sekolah, saya bilang seperti ini, senior, kalau ketika sudah masuk subuh mereka menggunakan waktunya istirahat sebentar lalu bangun kembali, apalagi di waktu weekend kan, hari libur, karena otomatis kalau hari Senin sampai Sabtu ada kegiatan mereka, tapi kalau weekend ini Sabtu dan Minggu kan mereka ini apa sih selain Al-Quran nih dibaca, habis sholat subuh buka Al-Quran lagi, habis ini gimana? Saya bilang seperti ini, kalau memang kuat olahraga, karena ini masih tahap pembelajaran SD kelas 1 sampai kelas 6. Kalau seumpama anak-anak saya bilang seperti itu, kalau kalian bangun dari tidur, seumpama bangun jam 9 pagi, olahraga sampai jam 1 siang seumpama, terik matahari, lari-lari sana, lari-lari sini, lari-lari sana, ya otomatis haus. Saya bilang itu bisa mengganggu konsentrasi dari ibadah kita nak, karena itu kondisinya memang kondisi fisik. Karena setan sudah dibelenggu Pak. Iya, tetapi kalau kita sendirinya itu masih hidup, istilahnya
organ tubuh kita itu masih butuh cairan, itu masih ada yang harus masuk suplemen dalam tubuh kita seperti itu. Jadi caranya ya kalau tidak kuat berolahraga, cari pekerjaan yang positif, seperti mungkin ada pembelajaran buku yang di sekolah tetapi tidak dijumpai. Contoh Pak, mohon maaf ya Pak ya, di sekolah itu kan belajarnya nih tidak terlepas daripada IPA, IPS, PPKN, Biologi. benar ya, fikih, akidah akhlak, Al-Quran, hadis. Nah, itu yang dijumpai di sekolah. Ini kan kita berbicara tentang weekend ini, sembari mereka menunggu berbuka puasa. Saya bilang kita ini masih pelajar, jadi solusinya bisa kita membaca buku dongeng, sejarah Rasulullah, khalifah misalnya, karena khalifah ini juga bentuk pemimpin. Nah, bisa kita menggali lagi sejarah Al-Quran, karena puasa juga Al-Quran diturunkannya di bulan suci Ramadan. Nah, seperti ini, puasa di bulan suci Ramadan turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran disusun dengan rapi, dengan satu persatu. Yang menyusunnya satu paket 30 juz dengan lengkap itu kan Utsman bin Affan. Nah, kok Pak Yogi tahu? Ya Pak, ya saya tahu karena saya hari itu suntuk juga. Karena sudah bosan belajar itu, udah IPA, IPS, matematika, saya tidak tahu lagi belajar apa. Saya buka buku suhuf, diketahui oleh Kementerian Agama, diketahui oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya bilang seperti itu. Nah, kalau untuk di Indonesia, mushaf Al-Quran itu namanya Abdurrahman Afif. Kalau orang-orang dulu pasti manggilnya Afif kali. Seperti itu. Kalau kita sudah punya gelar itu mushaf pertama yang dia cetak di Indonesia. Itu saya bilang, kenapa Pak Yogi bisa tahu, Pak Guru bisa tahu? Ya karena saya ingin tahu buku yang belum saya pernah baca. Itu contoh kecil. Itu namanya saya baca itu buku suhuf, sudah diketahui oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Nah, itulah membuat kegiatan-kegiatan positif seperti membaca yang belum ada di sekolah. Ada sejarah-sejarah kemerdekaan, itu juga boleh dibaca. Bagaimana sih perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan di Indonesia, seperti itu. Oke, baik. Nah, di bulan suci Ramadan ini juga terjadi aksi unjuk rasa, aksi demonstrasi yang sangat luar biasa se-Indonesia nih, tepat pada tanggal 11 ini ya, hari ini, April 2022 ini. Bagaimana, mungkin ada tanggapan bagaimana sih aksi mahasiswa ini, apakah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak gitu? Saya kira kita sama-sama paham lah, karena sebelum saya juga mengabdikan diri saya untuk masyarakat, saya kira yang menanyakan pertanyaan ke saya itu lebih duluan daripada saya. jadi kita berbicara soal hati, memang kita tidak harus sewajarnya melupakan hal-hal seperti itu, Pak. Walaupun kita untuk mengabdi sudah di mana saja instansi, ya kita tidak harus lupa dengan hal itu. Saya kira itu wajar menyampaikan aspirasi dari rakyat, ya mahasiswa lah yang menyambungkan sebagai penyambung di daerah itu. Saya kira itu emang sewajarnya, karena memang saya juga baca sedikit, tepatnya tanggal 11 ini Senin, itu orang katanya melakukan aksi nasional seluruh Indonesia. Itu yang saya baca, sampai di Jakarta hingga di Kota Batam, sampai saya berlabuh di namanya podcast Alila Studio ini. Nah, ini bertepatan sekali saya di sini. Saya sekedar saya langsung menyampaikan bahwa saya kebetulan juga saya lewat di depan gedung pemerintahan Kota Batam, gedung DPR,
ke Kota Batam dan pemerintah Kota Batam atau disebut dengan Pemko. Sebelah kanannya lagi itu ada Masjid Agung. Masjid Agung juga dinaungi oleh Pemko kan begitu. Nah, setelah saya melihat sebentar karena pakai motor saya kan, pakai becak saya ini senior, bahwasanya sudah benar apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang harus ada teguran dari mahasiswa untuk pemerintah pusat, karena pemerintah pusat itu perannya sangat penting karena dia yang pusatnya di provinsi lain kan menunggu seperti itu. Nah, kita membahas tadi ada isu-isu yang ini. Contoh satu isu ya seniornya yang saya baca sejenak itu 3 periode. Nah, 3 periode ya saya tidak menunjukkan siapa yang 3 periode, tapi sudah kita pahami beliau itu siapa. Seperti itu. Yang jelas orang nomor 1 di Indonesia dan negara lain pun tahu kan. Saya kira itu harus memang disambut dengan baik pemerintah pusat ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi, karena juga aspirasi mereka sampaikan dilindungi oleh undang-undang memang. Jadi kalau pemerintah pusat menolaknya, mereka juga melanggar. Kenapa mahasiswa berbicara 3 periode itu? Mereka menyampaikan pendapat mereka ya sesuai dengan konstitusinya. Pemerintah pusat membuat di undang-undang MPR ada S-nya itu, ada kitabnya itu, di undang-undang itu bahwasanya pasal 2 tentang undang-undang kepresidenan itu masa jabatannya sekali dan bisa ditambah sekali lagi, artinya hanya dapat 2. Apabila itu menjadi tambah lagi 1/3, artinya undang-undang MPR itu sudah dikuasai dan tanpa sepengetahuan masyarakat Indonesia. Berarti undang-undang itu lemah dong? Undang-undang itu lemah. Makanya mahasiswa ini kan harus menyampaikan aspirasi masyarakat. Inilah pentingnya mahasiswa, kontrol sosial. Lalu saya kira sangat penting karena kan gambaran 3 periode, karena mahasiswa ini dia tidak mau lagi terjadi sebelum mereka duluan. Jadi mahasiswa juga mengambil antisipasi sebelum terjadi di 2024. Nah, begitu. Seumpama 3 periode terjadi, berarti undang-undang MPR itu sudah dirubah dan tidak dibuka secara luas kan, diduga ini kan. Saya kira mudah-mudahan apa yang terjadi aksi hari Senin tanggal 11 2022 ini, termasuk saudara saya Kaharudin di Jakarta, koordinator BEM seluruh Indonesia, saya kira dia sudah tepat di situ mengambil tongkat koordinator. Saya satu keluarga sama beliau dan satu deretan rumah, saya kira itu sangat tepat. Kenapa saya bilang? Saya sendiri tidak memikirkan atasan saya itu siapa. Saya berorganisasi, otomatis ada kenalan saya juga sampai di pusat. Saya tidak memikirkan itu. Sekarang ini kita mikirkan banyak orang, masyarakat, terus anak generasi bangsa. Terlebih pada itu saya seorang guru. Jadi yang sangat penting itu adalah kita tuh sebagai contoh. Nanti anak-anak murid kita atau pendidik-pendidik ini, mereka lah anak-anak murid kita yang melanjutkan regenerasi selanjutnya. Jadi kita ini contoh begitu. Nah, kalau di pusat saja atau di pemerintahan, dimanapun pemerintah di provinsi lain, dia sudah menunjukkan hal-hal yang terlihat positif, tetapi di dalamnya negatif. Istilahnya seperti ini, terlihat secara data sesuai dengan konstitusi, tetapi tidak terlihat mereka memain-mainkan hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat dalam konsep kepentingan pribadi. Seperti itu.
Jadi saya kira untuk aksi tanggal 11 tentang 3 periode dan perekonomian itu sangat sudah tepat. Saya pun sendiri, walaupun saya sendiri juga, saya ini di instansi ini, misalnya saya pribadi, saya Thomas Yorgi, adapun senior saya di sana di pusat, saya tidak memikirkan itu kepentingan banyak masyarakat. Tidak bisa. Katanya, kamu tidak boleh begitu Thomas Yorgi, ini tidak boleh kamu begini, kamu tidak boleh mengikuti. Salah dong. Saya mengikuti satu senior, dua senior, apa mengikuti ribuan masyarakat 34 provinsi, artinya satu Indonesia, daripada saya mengikuti 10 orang. Saya teruskan saja mahasiswa, jangan takut pada senior-senior kita, selagi benar ini masyarakat di belakang kita. Jadi lawan terus pemerintah itu, dia bisa duduk di kursinya dengan berdasi, dengan pakaian yang rapi, itu karena masyarakat. Begitu, senior. Wes, mantap. Tapi ngomong-ngomong ini, ketika kita melihat di beberapa video ya yang diupload baik di YouTube, Facebook, IG dan beberapa media sosial lainnya, kok tak nampak ini Cipayung ini. Begitu ya sebenarnya. Kira-kira menurut ketua ini macam mana ini? Mayoritas BEM. Tadi mayoritas BEM. BEM. Ya, tadi memang mayoritas. Kenapa Cipayung tuh tak nampak? Ini pertanyaan yang sangat bagus nih, karena tak, maksudnya begini, menurut pandangan ketua saja. ya, kalau ini pertanyaan sangat bagus, terima kasih dari Alina Studio, langsung CEO-nya ini kita nih ya. Emang CEO-nya semua dia bisa nih kayaknya, MC juga bisa, setting dan lain-lain, ini ruangannya pun dia mampu, luar biasa. Semoga makin banyak yang subscribe Alina Studio Podcast ini, saya doakanlah. Amin. Kalau saya lihat ketua seperti ini, kenapa Cipayung ini kurang terlihat gitu? Mungkin ada terlihat 1-2 kali. Iya, betul. Bayang-bayang dengan baju, tidak ada bayang-bayang bendera, kayaknya kurang gitu. Kenapa begitu? Nah, saya tidak bisa memutuskan karena juga saya terlepas daripada itu. Sudah saya di PC juga sudah pimpinan cabang di organisasi kampusnya sudah selesai. Kemarin terakhir saya mengurus Konvercap, saya selaku sekretaris Konvercap, jadi penetapan pemilihan saya pimpinan tertinggi, salah satu sekretaris Konvercap kemarin PC tersebut. Ya, oke, siap. Jadi kalau saya untuk kenapa begini, kenapa tidak terlihat, mungkin ada faktor kesibukan. Karena mereka sudah ruang lingkupnya sudah di lapangan, beda dengan PK kali ya. Kalau PK ini pimpinan komersial kampus kan, mungkin hal-hal itu juga satu mengganggu. Terus yang kedua mungkin ada dinamika karena mahasiswa ini intelektualitasnya ini tinggi. Bisa saja mereka membuka seragam organisasi kampus mereka dan memakai seragam kampus mereka dengan berkata, saya tidak akan peduli dengan kata senior saya, apa yang saya pegang, karena ini saya membela masyarakat Indonesia yang berjuta-juta 34 provinsi. Itu yang 2 poin saja yang saya tanggapi. Oke, siap. Mantap. Berarti mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin karena memang ketika menggunakan seragam organisasi mungkin apa kata ketua gitu kan, siap ketua gitu kan. Tapi kalau sudah pakai kampus berarti apa yang disampaikan Mas Yorgi memang sangat luar biasa. Jadi mungkin itu saja dulu karena waktu kita terbatas hari ini, dan mungkin di periode selanjutnya kita mungkin bincang-bincang lagi terkait seputar mungkin sekolahnya atau bagaimana sih menjadi seorang guru itu seperti apa. Jadi mungkin itu saja. Waktu juga terbatas ya. Karena memang ada agenda lain lagi. Mohon maaf nih, nanti kita di sesi berikut nanti mungkin kita bahas lebih panjang lagi. Pastinya. Entah pengalaman Bang Yogi, karena sudah lama juga tak jumpa beliau nih. Alhamdulillah kebetulan dapat juga nomornya, dan ya hari ini dia hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu saja, akhirul kalam, nun wal kalami wa mayasturun billahi fi sabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat kami dari HB Official. Terima kasih.